Ya. Oke, anak-anak Ibu, kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu ada sedikit pantun. Ada timur dan selatan. Ada barat dan juga utara. Selamat siang Ibu ucap untuk anak-anak Ibu semuanya. Siang, Bu. Rapat-rapat dan roti. Siap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk pelajaran ini, Ibu mau nanya, apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Baik, Bu. Beli cemilan di warung tati dekat laut. Jangan bosan belajar di rumah. Jangan bosan belajar di rumah, tetap semangat setiap saat. Anak-anak Ibu semangat untuk belajar. Semangat, Bu. Oke. Kita akan memulai pelajaran kita. Ada yang tahu nggak materi kita hari ini tentang apa? Matrik. Tentang matriks, Bu. Ya, betul, Endah. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau absen, hadir semua. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ini kita bisa lihat PPT ya. Ya, Bu. Nampak? Slide-nya nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke, kita hari ini belajar tentang matriks. Sebelum kita masuk, Ibu akan memaparkan tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan materi kita pada hari ini ya. Baik, Bu. Ya. Nah, Ibu langsung saja ke kompetensi dasarnya, di mana di bab ini 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks. 4.3 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Adapun indikator pencapaian pada materi ini, Ibu harap kalian dapat mendefinisikan matriks, menjelaskan dengan kalimat sendiri, dan menyatakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matriks. Menjelaskan konsep matriks, mengidentifikasi fakta pada matriks dan kesamaan matriks dengan masalah kontekstual. Selanjutnya, menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada matriks, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan matriks dan operasinya, menjadi masalah yang berkaitan dengan matriks. Nah, Ibu bisa melihat video pelajaran kita pada hari ini. Bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ibu lihat. Oke, adapun materi kali ini kita akan bahas tentang pengertian matriks dan dua operasi matriks. Nah, di pembahasan kita, Ibu mau tanya tentang apa itu matriks dan operasi apa yang ada dalam matriks. Mari kita bahas. Nah, kita lagi pembahasannya ya tentang sejarah matriks. Dan yang dimana ditemukan oleh Arthur Taylor. Dia orang pertama yang menemukan rumus matriks. Nih, sekilas info anak-anak Ibu bisa membacanya. Dilihat. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Ibu mau nanya sama anak Ibu, apa itu matriks? Ada yang tahu? Ya, Bu.
Bu. Mafira, Bu. Ya, yang Matrik itu merupakan susunan daripada baris-baris dan kolom-kolom dengan tanda kurung siku, Bu. Atau ya misalnya apa ya kurung siku. ada yang lain? Sama, Bu. Ya, betul. Matriks itu di mana di dalam matriks itu ada baris dan kolom yang ditandai dengan kurung biasa atau kurung siku. Kita lihat. Matriks merupakan susunan kelompok bilangan di dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi panjang dan diatur berdasarkan baris dan kolom yang kemudian diletakkan di antara dua tanda kurung. Itu bisa kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, dan ini ada contoh matriks. Bisa dilihat. Oke. Sekarang anak ibu udah paham kan apa itu matriks? Ibu mau nanya apa sih fungsi matriks dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Menentukan ini, Bu, kayak variabel X, Y gitu, Bu. Nah, ya, bisa. Yang lain? Ada yang lain? Ya, Bu. Fungsi matriks dalam kehidupan. Ada, Bu. Ya, Berguna untuk mengerjakan data, menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendapatan. ya, ada ya. Itu dengan angka kita bisa menggunakan untuk dalam bentuk suatu tabel ya. Bisa kita dapat dari apa? Ada yang tahu? Persamaan linear, Bu. Ya, yang lain persamaan linear. Lagi? Penggunaan rapor, Bu. Nah, ya betul. Di mana di dalam rapor kita bisa menjadi matriks ya. Oke, sampai di sini. Paham, Bu. Oke, kita masuk aktif ya. Nah, ibu ada yang tahu operasi matriks apa aja? Penjumlahan Pengurangan, perkalian. Ya, determinan, adjoint. ya betul. Yang kalian sebutin itu betul. Tapi di sini ibu akan menjelaskan tentang informasi yang berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks. Mari kita ini ya. Yang pertama penjumlahan matriks. Ada yang tahu penjumlahan matriks itu kayak mana? Langsung, Bu. B1K1 dijumlahkan dengan B1K1 pada matrik yang kedua. Ya, ada yang lain? Langsung dijumlahkan, Bu, baris dengan baris, kolom dengan kolom. Bu mau nanya, apakah dalam penjumlahan ordonya bisa berbeda atau tidak? Tidak, sama, Bu. Harus Kubus. sama ordonya, Kubus. Bu. Ini apa? Persegi maksudnya, Bu. Ya, betul. Pandai-pandai ada Ibu ya. Penjumlahan matriks itu ordonya harus sama, dia tidak boleh berbeda. Mari kita lihat penjelasannya. Operasi hitungan matriks penjumlahan memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dua matriks dapat dijumlahkan. Di mana syaratnya itu dijumlahkan dengan ordo. Berarti kalau ada ordonya berbeda tidak bisa ya. Ya, Bu. Nih. Kalian bisa lihat, misalnya kalian nggak tahu. Yang kedua ada pengurangan matriks. Ada yang tahu? Sama aja, Bu, dengan yang penjumlahan tadi. Ya, betul. Bedanya pengurangan. Bedanya dikurang, tadi ditambah. Betul, Makira dan Enda. Dia sama seperti penjumlahan, ordonya harus sama. Ini ketiga perkalian matriks. Yang tadi bilang kalimat itu bisa dibagi menjadi dua, perkalian skalar matriks dengan matriks. Ada yang tahu perbedaannya? Apa itu perkalian matriks dan skalar? Kalau skalar itu kayak suatu angka dikalikan ke matriks, Bu. Ya, betul sekali Makira. Dan ternyata semua kita. Kan sebenarnya Ibu sudah men-share tentangnya. Yang punya TPD ke kami kan, Bu. Oke. Nah, ini penjelasan tentang materi perkalian matriks dan skalar. Perkalian.
yang kedua ada kalian matriks dengan matriks. Nah, ini kalian paham tidak? Itu kemarin cuma saya tangkap itu sama-sama bentuk persegi, Bu. Kalau cara mengalinya belum tahu, Bu. Oke, yang lain? Sama Bu, masih bingung dengan Matriks. Mana di matriks ini ada ordo 2 kali 2 kali 3. Nah, kita bisa lihat mana kali ordo 2 sama ordo matriks 3 kali 3. Nih, seperti ini. Apa kalian paham? ya belum. Belum, Bu. Belum saya Belum, tahu Bu. persegi, Bu. Nih, kalau misalnya ordo 2 kali 2, baris pertama dikali dengan kolom pertama. Baru ditambah dengan kolom kedua dikali dengan kolom pertama. Paham? Boleh ulang sekali lagi, Bu. Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Ditambah baris pertama dikali dengan kolom pertama. Tapi di baris kedua. Seperti ini. Kalian bisa melihatnya. Oh, sedikit mengerti. Mungkin setelah ada contohnya. Paham. Ya, nanti kita bisa melihat. Ini yang matriks ordo kali 2 dan ini yang matriks ordo kali 3 kali 3. Mungkin kalian bisa mencatatnya. Oke, kita lanjut. Masuk ke soal yang akan bahas sama-sama. Sebelum kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Yang Ibu share ke WA. Udah masuk? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ini ada soal. Nah, di sini Ibu mengambil soal tentang tabel perkembangan situasi COVID saat ini ya, yang ada di Kepulauan Riau, wilayah Kota Batam. Nah, di mana ini diambil dari hari Rabu sampai hari Minggu. Ini adalah bentuk tabelnya. Dan di mana di dalam cerita soal ini buat dalam sebuah matriks. Kalian sudah mengerti? Matriksnya 3 kali 4 ya, Bu? 3 kali 4, salah ya, Dah? Jadi, Sebelumnya Ibu mau apa itu ordo? ordo. Oh, Ayo, apa itu ordo? bilangan yang disusun secara baris dan kolom ditempatkan pada kurung biasa atau kurung siku. Ya, ordo itu adalah baris dikali sama dengan kolom. Ini ada sebuah tabel. Ibu mau menanyakan tentang konsep kalian. Ini ada sebuah tabel. Nah, di dalam tabel ini tentang perkembangan speed yang Ibu ambil ya dari Rabu sampai Minggu. Nah, Ibu mau kan Ibu buat sebuah matriks. Nanti ada bentuk sebelum itu kalian tahu lakukan. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang Ibu tanya ordonya berapa? Tiga. Saya, Bu. Ya, dengan Itu orangnya 3 kali 5. ya, nah, yang Ibu bilang tadi itu baris dikali dengan kolom. Nah, di mana barisnya itu? Ada 5. Barisnya itu ada yang tahu berapa ya? 3. Ya, barisnya itu 3 LP. PP positif. Nah, dan barisnya Negatif. dan kolomnya Hari. Hari. ya Nah, benar. Bu. Ya, benar. Pandai deh. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, inilah bentuknya. Nah, soal selanjutnya, apa kalian paham? Ini tentang matriks, di mana tentang penjelasan kalian harus mencari A dan
nilai A dan nilai B. Apa anak Ibu paham? Paham, Bu. Nah, ya kayak mana? Eh, Kalian cari A-nya berapa dan B-nya berapa. bentar, Bu. Hanya satu, Bu. Ya, terus B-nya B-nya min 3. nah, gimana caranya memberikan A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 3? Gimana penunjuknya? Soal Ibu, itu kan ada sebuah matriks ditambah sebuah matriks sama dengan matriks 895. Nah, A kita lihat baris apakah ini ada 31 dengan baris 1. Jadi cukup A tambah 2 sama dengan 4. Nah, A sama dengan 2A, lalu 2-nya dipindah ke bukan dipindah, sama-sama dikurang dengan 2 ya. Mendapat yang dilakukan baris 4 dan baris 4. Jadi mana tambah 3 ternyata min 3. Ya, benar apa yang dilema. Anak-anak Ibu yang lainnya paham tentang ini? Paham. Nah, intinya dalam bentuk yang sama bisa disaran. Nah, ini ada toko, oke, lain bukannya di bawah tiga. Nah, kalau ingin mendapatkan data yang berbeda untuk menjelaskan sesuai seperti tabel berikut. Nah, Ibu menyaksikan apa yang akan kita buat dalam kasus ini? Matriks, Bu. Ya, 2 kali 2. ya matriks 2 dengan operasi matriks apa yang kita gunakan dalam hal ini? Coba kalian analisa dari soal ini. Penjumlahan, Bu. Ya, benar kali Mafio. Ibu ingin bertanya kepada Mafio, gimana Ya, Bu. Mafio bisa mengetahui operasi matriks yang kita gunakan dalam penjumlahan? Kenapa tidak pengurangan? Kenapa tidak perkalian? Nah, kan dia bilang di situ dia mengembangkan usaha di 2 kota yang berbeda. Ya. Nah, tapi dia ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan dari keseluruhan. Nah, dari situ saya tangkap bahwa dari 2 kota itu toko dari 2 kota itu dijumlahkan, Bu, untuk mendapatkan data biaya dari keseluruhan kue-kue itu. Misal dari bonus jadi 1 juta ditambah dengan 1.500.000, Bu. Jadinya 2.500.000. Terus kalau misalnya yang Ambon itu 1.200.000 tambah 100 tambah 1.700.000, jadinya 2.900.000. Jurusannya untuk bayar jurusannya Oke. Loading ya, Bu. yang bahas aja nggak, Bu? Secara omongan, kalau slide-nya lagi bermasalah mungkin jaringan. Mungkin ya kita bahas aja. Kita bahas aja nggak, Bu? ya. Kalian bisa lihat di ini ya. Bisa lihat di WA yang udah Ibu kirimkan. Udah dibuka belum? Ya, Bu. Udah. Ya. Nah, kita masuk soal berikutnya ya.
Kalian udah baca? Sudah, Bu. Soal yang di ini ya Bu, soal COVID ya, Ya, benar sekali. yang hand sanitizer bukan? Iya, Bu. Ya, ya soalnya dikarenakan wabah COVID-19 yang semakin meningkat. Oh ya, sudah jumpa Bu. Itu dikerjakan ya Bu? Coba kalian, Ibu pengen sesuai yang kita bahas tadi tentang operasi tentang matriks. Coba kalian hubungkan. Ini operasi matriks tentang apa? Udah. Oke. Ini udah di-record belum sih? Udah. Record loh. Dah. Oke, tadi kita lanjutin ya. Baik Bu. Ini tadi kan soalnya. Soalnya yang hand sanitizer, Bu. Ya, maksudnya soal yang tadi yang disampaikan oleh Mak Viro tentang konsepnya, di mana di sini kita menggunakan operasi Penjumlahan. ya. Penjumlahan Bu. Dan ini jawabannya. Nih. Udah paham sampai di sini? Paham selanjutnya. Coba kalian dulu tentang soal ini. Ya Bu. Pahami soalnya? Udah? Ya Bu. Nah, dan di sini Ibu mau nanya, operasi matriks apa yang kita gunakan? Ada yang bisa jawab? Persegi Bu. Penjumlahan, perkalian Bu. Perkalian. Ya, Perkalian Bu. ya betul sekali. Perkalian. Perkalian apa? Tadi kan perkalian matriks ada 2. Matrik. Matrik. Perkalian matrik skalar. Saya, Bu. Dari Itu sama dengan perkalian matrik dengan matrik, Bu. Kenapa bisa kamu bilang begitu? Sama yang dibilang Mak Viro tadi, Bu, tentang fungsi dengan matrik menyangkut kehidupan sehari-hari. Bisa kita hubungkan dengan persamaan linier seperti soal ini, Bu. Dan salah satu contoh kontekstualnya ada dalam kehidupan kita, Bu. Ya, betul sekali apa yang dibilang oleh teman kalian, Delina. Mungkin Mak Viro sama Enda mulai paham? Paham Bu. Ya, Bu. Paham. Paham atau tidak dengan konsep dalam soal ini? Paham, Bu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Delina tadi, di mana dalam soal ini kita menggunakan ordo 2x2 dengan menghubungkannya dengan samaan linear yang dibilang oleh Mak Viro tadi bisa kita jadikan dalam fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa mencari jawabannya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Ya, coba kalian mencari. Gak usah nyampe 5 menit ya. Dan kalian udah paham tentang konsepnya. Iya Bu. Ya, Bu. Udah belum, Bu? Udah Bu. Ya. Udah, Aku Bu. rekam lagi.
Ini masih ke-record loh. Bukan? Itu diiniin loh, Mbak, dimatiin. Oh, Udah ya? Ada. Oke, ada dari salah satu kalian yang bisa menjawab? saya Bu. Ya, Mbak Viro? Jawabannya itu 39.000 untuk Lala dan Lulu itu 45.000 Bu. Nah, ya benar sekali. Ya, Bu, Caranya sama. itu dengan mengkalikan 2 kali 2 yaitu 3, 2, 5, 2 dikalikan dengan harga itunya tadi 3.000 sama 15.000 harga masker dan harga sanitizernya. Jadi langsung dikalikan sehingga didapat nilai 39.000 dan 45.000. Ya, benar sekali. Kita bisa lihat apa yang dijelaskan Mbak Viro tadi. Berarti anak-anak Ibu di sini sudah memahami ya tentang konsep pada matriks, pada operasi matriks tersebut. Ya, Bu. Nah, ini adalah Dan 2 kali 1. ya, benar. Oke, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ada yang ditanyakan dari materi ini? Dan operasi matriks. Ya Bu. Ya, Mbak Viro, mungkin nanti bisa dibantu oleh kawan-kawannya ya. Saya yang pengertian saja Bu. Pengertian matrik itu tadi adalah kumpulan dan kolom dengan risiko kan. Nah, ya, tadi kita sudah memahami secara betul itu pengertian matriks. Tentang yang operasi matriks, ada yang bisa memberi kesimpulan? Ya, Ya, Endah. Bu. Jadi yang setelah kita pelajari itu operasi matriks terdapat 3, yaitu pembubahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Nah, di perkalian matriks terdapat 2, yaitu matriks dengan skalar, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, ya, makasih buat anak-anak Ibu. Mungkin kalian sudah memahami sebagian tentang matriks. Banyak lagi pelajaran tentang matriks. Matriks ini sangat luas dan bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu. Ibu sudah kasih LKPD ya, tolong dikerjakan nanti difoto, kirim ke WA aja. Baik, Bu. Nah, pesan di akhir pembelajaran ini, Ibu mau bilang tetap jaga diri kalian, dimanapun kalian berada, hindari keramaian. Kalau misalnya tidak perlu kemana-mana, lebih baik di rumah aja. Kalaupun keluar, kalian harus menggunakan masker. Oke, anak-anak Ibu? Oke, Bu. Oke, Ibu akan menutup pelajaran ini. Ibu akan memberi sedikit pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di tempat pelatih. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Jalan-jalan beli kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, tugas Oke. Oke, terima kasih kawan-kawan.